Jadi, perkenalkan semuanya, nama aku Iqbal. Aku pendidikan dokter IUP angkatan 2016. Dan kemarin pas exchange tahun 2019, aku ke Brazil, ke kota namanya Ponta Grossa. Kecil sih, lumayan kecil. Kayak, ya lumayan kecil. Jadi kenapa aku pengen Brazil itu karena aku pengen mencari pengalaman baru lah istilahnya. Karena aku merasa kalau pengen ke Eropa atau ke Asia itu semua orang udah pada ke sana dan aku rasa kesempatan aku buat ke Amerika Selatan atau negara-negara aneh kayak gitu tuh kedepannya bakal sedikit dibanding kalau misalnya aku kedepannya pengen ke negara Asia ataupun negara Eropa. Terus yang aku pengen cari pengalaman baru aja soalnya ya pengen unik lah. Aku kan memang orang yang suka yang aneh-aneh gitu. Terus ditambah kenapa pilih kota kecil? Sebenarnya itu bukan pilihan aku sih. Gitu. Jadi kayak itu kayak memang ya terus aja tapi FMC milihin aku kota kecil kayak gitu. Enggak, kamu bisa milih kota, cuman ada kemungkinan kamu nggak dapat kota yang kamu pilih. Biasa aja sih karena kota kecil ya, kayak gitu. Tapi pun kan aku kalau exchange itu kamu kamu lebih ke rumah sakit dibanding ke universitasnya sebenarnya. Aku bahkan nggak pernah ke kampus, aku cuma ke rumah sakitnya aja. Gitu. Memang itu Oh. tempat exchange-nya. Lumayan lumayan mahal sih, Gabe. Tapi itu mayoritas di tiket pesawat. Karena aku pilihnya Brazil, tiket pesawat bolak-balik aja kurang lebih hampir 20 ya, 20 juta. Cuman kalau living cost-nya itu sebenarnya murah banget kalau pilih Shopee. Kenapa? Karena pertama, kamu cuma membayar 3,5 juta kan di awal. Nah, itu pun Hmm. kemungkinan pasti kamu dapat jatah tempat tidur sama makan sekali sehari. Ditambah aku di host farm juga waktu itu. Jadi pengeluaran aku tuh hampir cuman makan siang aja, kayak gitu. Oh, Makan jadi siang aja sama jalan-jalan pas weekend. Aku dikasih host jadi itu makan siang pun aku dikasih uang, jadi aku dikasih uang per minggu berapa lah pokoknya itu buat makan siang aku dan makan malam sama kadang-kadang kalau misalnya sarapan aku di rumah sakit tuh ada gratis gitu. Ya tapi pengeluarannya itu cuma untuk jalan-jalan aja sama kalau misalnya oh, kamu pengen makan yang ah, makan di luar yang dikasih, tapi makan aku dikasih uang sih dikasih jatah maksudnya. Jadi pun sama. aku pengeluaran kalau misalnya aku bisa hemat itu cuman sebulan bisa aja aku cuman habis nggak sampai $1.000 mungkin $500 ya di luar uang tiket pesawat kayak gitu. Tapi intinya kalau Shopee insya Allah bakal bakal kebantu banget sih karena memang dapat segitu buat tempat tidur Ah, sama makan sekali sehari minimal. Sebenarnya kalau misalnya jujur kenapa pilih Shopee karena pilihannya lebih banyak sih daripada nggak yang ada kampus kampus. pilihannya ke Brazil tuh nggak ada Brazil di kampus itu. Cuman kalau masalah uang itu each to their own ya. Mungkin karena Ah, kampus itu kamu keluarin living cost aja karena mereka beberapa universitas nggak ngasih tempat accommodation kan sama makanan kayak gitu. Cuman kamu nggak bayar tuition juga sama kayak bedanya kalau di Cimsa kamu bayar 3,5 juta udah dapat accommodation makan minimal sekali sehari ya itu jadi itu lumayan banget jadi kayak gitu. Jadi tergantung masing-masing juga sih. 4 minggu, 4 minggu, pas libur. Tapi kepotong CBT, oh. kepotong Itu CBT kalau C6. Jadi nggak cuma aku aja sih, soalnya kan kalau Shopee kamu harus mulai dari awal bulan, kayak gitu. Dan ah, itu awal bulan minggu pertama itu CBT. Ya, jadi aku ikut CBT, cuma jadi ikutnya pas make up kayak gitu. Enggak. Kalau udah dapat A ya dapat A. Kalau misalnya kamu em, ada alasan yang kuat, memang kamu benar exchange mulai tanggal segitu ya dibantu iya. banget sih gitu. Ah,
Nah ini perlu ditekanin sih. Jadi kita di sana itu sebenarnya tergantung rumah sakitnya, tergantung supervisornya kayak gitu. Cuman nomor satu yang menurut aku semua exchange pas lakukan adalah observasi kayak gitu. Nah tapi pasti orang pada mikir kalau observasi terus selama 4 minggu pasti bosan kan kayak gitu, cuma liatin doang. Nah makanya itu pinter-pinter kitanya sebenarnya kayak gitu. Pertama apa yang bisa lakukan? Pertama baca-baca dulu kayak gitu. Jadi kalau observasi kita nggak buta gitu loh. Tapi kita tahu ini mau ngapain sehingga mungkin kita bisa diskusi sama dokternya kayak gitu. Contoh, aku pernah observasi ikut lihat operasi ini bariatric surgery ini buat orang-orang pengen kurus jadi bariatric surgery namanya. Itu banyak teknik-tekniknya kayak gitu. Namanya kan di kota kecil gitu loh. Nah waktu itu awalnya aku nggak ngerti tapi pas jadi surgery aku baca-baca dulu kayak pas surgery aku baca dulu kan apa skim tuh baca-baca dikit di apa NCBI apa jadi pas aku lihat ternyata aku paham kayak gitu. Nah kedua yang penting juga sih menurut aku tapi nggak semua universitas aku lihat adalah banyak diskusi dan banyak bertanya dan banyak minta juga kayak gitu. Kamu di situ udah bayar, ibaratnya udah exchange udah bayar, udah kasih investasi waktu sama uang, you get what you deserve, you know. Tapi kadang-kadang mereka tuh nggak tahu kamu tuh maunya apa. Jadi contoh waktu itu sebenarnya aku dapat departemen internal medicine kan. Dan itu lumayan bosen sih, gitu. Kayak seminggu itu lumayan bosen soalnya ibaratnya ya kayak poli gitu. Dan polinya itu orangnya ngomong pakai bahasa Brazil kan. Nggak ngerti kan aku ngomong apa, cap-cap kan gitu. Terus paling cuma disuruh, oh ya ambil tensi, cek apa, kayak gitu. Kan bayangin kayak gitu kan bosen banget. Nah waktu itu aku bilang kalau misalnya 4 minggu kayak gini aku nggak bakal survive sih, aku bakal pulang duluan, aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya aku minta sama dokterku sama teman-temanku di rumah sakit, aku minta ke bedah kayak gitu. Terus akhirnya dibolehin, jadi akhirnya aku bedah, lihat residen di sana. Terus aku bilang, boleh nggak aku asis? Aku bilang aku belajar, aku kan belajar menjahit, lalala kayak gitu. Terus aku dikasih juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu datang exchange diem-diem aja kayak gitu, cuma liatin doang, ikut-ikutin doang, tapi maksudnya nggak banyak nanya, nggak banyak minta juga. Basi ya. Ya kamu nggak bakal dapat kayak gitu. Ya, tapi ini nggak semuanya juga, nggak semua universitas mungkin bisa. Tapi pengalaman pengalaman aku sih bisa sih, alhamdulillah. Tambah mungkin kalau bisa buat lebih enak adalah kalian juga harus cari tahu kira-kira universitasnya orang-orangnya bisa bahasa Inggris atau enggak kayak gitu. Dan waktu aku tuh nggak terlalu jago bahasa Inggrisnya. Jadi aku lumayan disadvantage banget sih karena banyak dokter-dokternya nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Nah, jadi di sana aku cuman satu-satunya bule di kota itu. Jadi yang Iya, lainnya mahasiswa lokal. ngadain ngadain kambing lain dan aku main sama mahasiswa lokal dan alhamdulillah mahasiswa lokal ya mereka ada beberapa bisa bahasa Inggris dan kayak ngobrol ngajak aku hangout. Dia aku lebih suka main sama anak lokal sih. Dan itu menurutku tipsku juga. Jadi kalau bisa jangan main sama anak-anak incoming lain juga. Misalnya kalian ada incoming ya di negaranya, di kotanya, di juga kayak gitu lebih sering main sama anak lokal, main sama residennya santuy kayak waktu aku di Brazil residen bedahnya santuy main sama residennya juga kayak gitu. Ya sok asik aja sih kayak gitu. Karena menurutku tuh pengalaman yang kamu dapatin juga sih kayak dapat teman-teman dari beda-beda kultur, beda-beda negara kayak gitu. Kalau Skopi kayaknya aman. Si Skopi kan karena Skopi Cimsa itu yang ngurus itu mahasiswa pasti. Yang maksudnya yang ngurus kan Leo sana itu mahasiswa dan juga mungkin pengurus-pengurusnya mahasiswa. Jadi pasti kayak mereka tahu kok, mereka tahu karena kamu mahasiswa kayak gitu. Mereka tahu kamu butuh hiburan kayak gitu dan macam-macam. Jadi mereka pasti mengakomodasi banget kayak gitu. Ini sih, tapi yang pasti kamu kan ada Leonya di sana. Kamu kalau apa-apa pasti minta Leonya. Jangan khawatir kayak gitu. Bahkan dari awal kalau bisa sebelum kamu sampai sana kamu udah kontak-kontakan sama Leo. Ya, kamu kontak-kontakan juga misalnya kamu ada host fam misalnya, kamu kontak-kontakan juga sama host famnya. Cerita, "Oh, aku datang jam sekian, ada bisa dijemputnya." Terus kasih tahu misalnya butuh sesuatu, misalnya aku muslim nih, aku harus sholat, bilang kayak gitu. Aku nggak boleh makan babi, bilang gitu kayak gitu. Jadi kontak-kontak, jadi sampai sana nggak kayak wah baru ketemu nih kan. Kan biar udah kenal gitu loh.
kalau misalnya ngomong mana yang dipilih, semua itu harus dipilih kan. Kayak gitu. Menurutku dua-duanya sama pentingnya. Cuma menurutku yang menurut aku lebih penting adalah departemen, kan pengalaman exchange. Kalau pengen jalan-jalan ya pasti otomatis prioritas kamu negara. Kalau misalnya kamu jalan-jalan ke Eropa, pasti kamu pengen negara-negara Eropa nomor satu. Cuman kalau misalnya prioritas kamu pengen cari pengalaman, atau pengalaman medis gitu, departemen. Kayak gitu. Soalnya menurut aku kalau misalnya, walaupun kamu negara paling jago aja, misalnya kalau misalnya departemen rumah sakit yang bukan ngomong bahasa Inggris misalnya, terus kamu dapat non-intervention, kayak misalnya internal medicine, atau yang banyak polinya, kayak gitu. Nah, otomatis kamu bakal susah mendapat pengalaman yang pas, karena situ kan banyak komunikasi, dan kalau kamu nggak paham bahasanya, bakal susah gitu. Nah, sedangkan kamu pilih misalnya yang bisa kamu lihat observasi, misalnya intervensi, misalnya bedah atau obsgin atau apapun itu. Pengalaman kamu akan lebih maksimal, karena walaupun kamu nggak paham bahasanya, kamu bisa melihat dan bisa kayak paham mereka ngapain gitu. Kamu disuruh aja ikut, kamu nggak bisa analisis pakai bahasanya, ya percuma kan. Kamu bisa apa? Paling cuma eksaminasi aja gitu kan. Kayak gitu. Worth it lah, ya gimana? Kayak wah, banyak banyak banget pengalaman, dari pengalaman medis, non medis, pengalaman pribadi, pengalaman personal, self development, lu bakal dapat banyak banget kayak gitu. Worth it banget lah. Pertama wajib ya kalau buat anak inter, dan pun kalau misalnya anak reguler kamu ikut exchange kan dapat bisa ganti SKS buat elektif kan kayak gitu. Yang kedua, pengalamannya wah gila, banyak banyak banget sih pengalamannya, dan banyak apa ya kamu dapatkan banyak ilmu medis, ilmu non medis juga dapat banyak, uh, self development juga dapat banyak banget kayak gitu. Intinya ya contoh misalnya aku sendiri di kota itu, cuman aku satu-satunya bule incoming, aku belajar banget gimana cara aku tuh bisa mandiri kayak gitu, gimana caranya aku bisa mandiri di sebuah kota yang aku nggak ngerti paham bahasanya apa gitu, dan aku memberanikan diri juga untuk kayak semacam backpacking aku backpacking di negara Brazil, kayak sama teman yang aku baru ketemu gitu loh, teman beda kota, terus kita cacat lewat WA, ya aku ke salah satu, mungkin beda pengalaman karena aku merasa pengalaman aku lumayan ekstrim sih, aku cuma satu-satunya orang di situ, dan kayak orang Indonesia di Brazil aku nggak tahu lagi, jadi kayak aku jalan-jalan betul-betul sama bule-bule di sana, dan bule-bulenya pun beda-beda kota kayak gitu, jadi kayak aku dapat dari grup grup incoming, aku tanya-tanya ada yang mau cabut nggak, kita mau kesini, bilang aku mau cabut gitu, aku bilang kayak gitu. Komunikasi sama orang tanpa tanpa ngerti bahasanya tuh gimana. Sebenarnya ngegame aku bisa buat orang ketawa tanpa tanpa aku bisa bikin orang ketawa tanpa tanpa mereka paham aku ngomong apa. Aku nggak tahu bahasanya, aku bisa ngatur sendiri. Kalau aku ngatur sendiri, cuman temanku yang lain ada yang jadi tergantung dosennya. Ada yang ikut dosennya bilang ke sini 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 sini. Tapi kalau aku sih ngatur sendiri. Jadi aku ikut sama mahasiswa. Jadi aku bisa ikut mahasiswa bisa, terus aku ikut residen bisa, tergantung aku. Ya, jadi intinya kalau aku sih bebas. Jadi aku bisa ikutan tuh, tapi tergantung tergantung apa supervisornya, tergantung universitasnya sama departemennya. Aduh, kalau mekanisme seleksi jangan tanya aku, tanya Leo ya. Cuman setahu Oh, aku, iya. cuman setahu aku itu diseleksi di tahap Indonesia dulu, jadi dipilih, uh, setahu aku. Jadi kayak Indonesia dapat misalnya 10 kontrak ke Jerman misalnya. Indonesia bakal dapat 10 orang. Nanti yang seleksi 10 orang itu Indonesia neonya berarti. Jadi tergantung neonya juga sih. Di sana seleksinya buat departemen, buat kotanya sih lebih tepatnya, buat kotanya. Jadi ini neo sananya bakal pilih kira-kira dapat kota apa, dipilih lagi kira-kira bisa masuk departemennya atau enggak kayak gitu. Aku punya trik yang menurut aku, ketika kamu nulis kamu mau departemen mana, kamu ada cerita personal yang kamu kaitkan dengan itu, kayak gitu. Paham nggak maksudku? Misalnya, aku mau ke aku mau departemen bedah karena dulu nenekku pernah di bedah kayak gitu. Terus atau nenekku harusnya pernah suffer penyakit apa gitu. Misalnya kayak gitu. Terus kamu harus betul-betul puji Jadi dokter. negaranya, kamu negaranya
kamu tahu juga tentang kota, terus kamu tahu juga kota yang kamu pilih, ayo kasih poin. Pertama, kamu muji tentang dirimu sendiri. Kamu bilang, misalnya kamu bilang, aku dulu pernah ngejabat di sini, misalnya kamu boleh tulis kayak gitu, atau enggak, dulu aku pernah exchange sini, atau enggak, dulu aku sempat ikut kursus bahasa Cina, misalnya, terus kamu pengen ke Cina, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, kamu cerita ada suatu cerita personal terkait departemen atau yang kamu pilih, misalnya yang tadi kayak misalnya kamu bilang aku pengidap penyakit diabetes makanya aku pengen beli internal medicine misalnya kayak gitu. Atau nggak, personal yang lain juga bisa, nggak harus itu. Misalnya dulu aku lihat dokter ini terus keren banget makanya aku pengen departemen ini, makanya aku pilih kedokteran juga, misalnya kayak gitu. Atau nggak kamu pilih karena aku merasa di Indonesia epidemiologi paling tinggi adalah penyakit obsgin misalnya, jadi aku pilih obsgin gitu, misalnya kayak gitu kan. Terus ketiga, kamu puji tentang negaranya dan kota ini juga. Kalau kamu udah exchange, kamu kira-kira bakal ngapain? Kamu tulis di situ juga di motivation lettermu. Dan juga bakal kayaknya ditanya pas kamu interview juga. Kayak gitu. Jadi poin-poin ini kamu pegang buat motlet dan juga buat interview. Kamu bilang juga kalau misalnya aku udah exchange itu, teknologinya akan aku kenal, kan aku pahami dan aku insya Allah akan terapkan ketika aku koas nanti atau ketika balik ke Indonesia. Dan aku juga akan nge-share hal bagus tentang Indonesia di negara tersebut, kayak gitu. Sempat bingung pengen apa. Tapi aku nanya-nanya sama cutting. Kadang-kadang juga pernah ke Brazil. Dan juga cutting-cutting yang ke negara lain, kira-kira apa yang cocok. Terus semuanya pada bilang yang itu, jadi kayak semacam bedah gitu. Dia bilang, ada yang bilang pas aku ikut bedah, aku ikut asisten, kayak gitu. Jadi aku pengen, makanya. Jadi nanya-nanya juga, nanya-nanya cutting juga guys. Jadi kalau misalnya biar kalian tahu pengen departemen apa gitu. Persiapannya ya, agak banyak sih. Yang pertama, halo. Persiapan yang pertama adalah ketika kamu sudah fix keterima, tapi sebelum fix keterima, kamu sudah cari tahu dulu. Bakal pertama, harus cari tahu terkait mekanisme kenegaranya, misalnya visa, kayak gitu. Misalnya vaksin, kayak gitu. Minimal Januari, kamu udah tahu semuanya. Ini semuanya aku cerita, ini minimal Januari. Jadi kan kalau kamu daftar sekarang dapat pengumuman keterima negara kan kayak mungkin Juli Agustus, terus Januari kamu sudah tahu kurang lebih visanya gimana, kayak gitu. Itu paling lambat visanya, vaksinnya, dan pokoknya administrasi ke negaranya. Terus yang kedua, administrasi fakultas, kamu juga jangan lupa. Jadi kalau administrasi fakultas itu ada kayak surat-suratan, seperti surat-suratan rekomendasi, lalala. Kamu minimal sebelum kamu liburan Januari, kamu juga udah harus persiapkan kayak gitu. Ya, ini Januari. Habis itu, setelah itu kamu persiapan yang lain itu persiapan ya buat what are you gonna bring there, dan kamu butuh apa, misal butuh dolar misalnya, kayak gitu. Terus kamu tanya-tanya cutting, kira-kira di sana hal-hal kayak komunikasi, bahasa, kartu, misalnya ke sana nanti beli kartu apa, terus makannya gimana, terus transportasi dari misalnya kamu pindah kota itu gimana, atau di kota itu tersebut gimana. Misalnya waktu itu, harus ada Uber, jadi aku download Uber dulu misalnya gitu. Terus apa lagi ya? Iya, jadi itu lebih banyak tanya-tanya cutting sih. Nah, kalau sudah mepet-mepet itu, kamu udah persiapin berarti apa yang kamu akan bawa. Contoh misalnya situ ada yang bawa Indomie, ada bawa bumbu-bumbu, ada bawa saus, kayak gitu itu penting juga karena kadang-kadang biar kita survive butuh moral support dari makanan, guys. Jadi kayak gitu. Kita pasti akan kangen dengan makanan rumah kayak gitu. Dan pun ada beberapa yang memang harus masak di sana. Terus selain itu obat-obatan juga jangan lupa, dan juga jangan lupa kamu harusnya udah ikut semacam grup yang situ isinya incoming dari negara tersebut, kayak gitu, entah itu WhatsApp, entah itu Facebook, kayak gitu. Terus kamu udah juga kayak minimal hamil 1 minggu udah kontak-kontakan sama Leonya sana, dan juga sama sama komisa ada host sana. Kalau misalnya aku belanjanya di Kuala Lumpur, karena tiket dari Kuala Lumpur selalu lebih murah daripada dari Jakarta, selalu. Jadi kakak ke Kuala Lumpur dulu, terus baru ke? Iya, dari Jogja.
baru ke Brazil. Jadi aku ngitung itu lebih murah 4 juta kalau nggak salah, 4 juta sampai 5 juta. Tapi tergantung lah, kalau misalnya kamu memang orang Jakarta ya langsung aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu bukan orang Jakarta, misalnya kamu dari Semarang misalnya, ya udah kalau misalnya daripada kamu beli Semarang ke Jakarta kan, dari Semarang ke Jakarta terus Jakarta baru cabut, aku hitungnya tuh lebih murah kalau misalnya langsung ke Kuala Lumpur langsung ke Brazil waktu itu. Oke. Tapi tergantung sih, lihat aja, cek aja. Dan pakai ISIC, karena pakai ISIC jadi jauh lebih murah guys. Jadi pastikan teman-teman sudah daftar ISIC. ISIC itu International Student Identification Card. Itu ada kok nanti kalau misalnya keluar, nanti mepet exchange nanti bakal keluar ditawarin oleh Cimsa kayak gitu. Nanti bakal nama ISIC ya, ISIC. Itu bakal ngaruh banget, itu bakal bikin semuanya lebih murah. Dari tiket, dari transportasi di sana. Dan Genius, dan daftar Genius juga. Tapi ini betulan Genius tuh bikin hidup lebih mudah di sana. Jadi ada yang kalau di Eropa itu pakai tap cash, terus bisa lebih apa-apa lewat Genius. Karena Mandiri nggak bisa di situ coy. Mandiri, BCA, BRI nggak bisa coy. Jadi kamu bisa debit online, bisa ada yang beberapa negara Eropa bisa tap cash kayak gitu. Terus macam-macam lah. Pokoknya bisa pakai PayPal juga kayak gitu kan. Sebenarnya ada yang sama, ada yang beda. Kalau misalnya beda drastis itu adalah di Brazil sih yang aku lihat itu adalah drastis adalah anak koasnya megang poli. Jadi mereka yang anamnesis ke pasiennya langsung dan seterusnya. Aku nggak tahu kalau koas di Indonesia kayaknya beberapa ada, cuma mereka itu betul-betul mandiri megang poli. Dan jadi terus yang aku suka adalah sistemnya di sana, yang aku tahu ada sistem antara dosen ke mahasiswa dan siswa dan misalnya residen ke spesialis itu sangat santai. Jadi nggak ada namanya senioritas. Kalau di Indonesia kan masih kental banget kan. Antara angkatan pun pas kita jadi koas pun itu ada kesenggangannya. Tapi kalau di sana itu di Brazil tuh yang aku lihat tuh nggak ada. Jadi kayak betul-betul mereka santai banget. Bahkan kayak mereka kadang-kadang dosennya ngajak ya nongki, ngajak minum, terus mahasiswanya ikut gitu. Terus residennya juga sama kayak gitu. Jadi kayak memang betul-betul santai banget di sana. Dan itu menurutku jadi lebih enak diskusinya gitu. Mungkin karena apa ya? Aku juga kalau di Brazil itu menurut aku bedanya jauh sama Indonesia. Kenapa lebih ribet di Indonesia? Karena Brazil itu semuanya udah masuk sistem. Jadi kamu nggak usah daftar BPJS itu apa. Jadi as kamu tuh warga Brazil, kamu udah fix masuk semacam BPJS-nya di Brazil kayak gitu. Dan itu jelas banget. Jadi kalau mereka datang daftar, dicek, terus ya udah kalau apa-apa masalah nanti follow up lagi. Kebanyakan pasien juga yang aku lihat adalah semua itu pasien follow up semua kayak gitu, pasien follow up semua. Jadi udah datang, udah ada dapat labnya dan seterusnya. Jadi kayak mudah banget sama dokternya kayak gitu. Jarang ada pasien baru kayak gitu. Pasien baru mungkin beda lagi. Jadi kayak mereka mungkin masuk ke general dokter dulu. Pas udah masuk ke poli spesialisnya udah jelas gitu masalahnya apa. Jadi nggak ada pasien baru gitu. Mungkin ribetnya karena sistem rujukannya sih. Kalau sistem rujukan di Brazil itu nggak harus apa ya. Karena mungkin fasilitasnya banyak, dokternya banyak, dokter spesialisnya banyak, rumah sakitnya juga banyak. Jadi makanya lebih mudah untuk sistem rujuknya. Kalau misalnya di Indonesia kan, kalau misalnya di daerah-daerah mungkin agak susah untuk sistem rujukannya. Tapi dan antriannya banyak. Fasilitasnya bagus, insya Allah Indonesia bakal lebih enak sih. Nggak usah semuanya ditumpuk di rumah sakit Sarjito misalnya. Dan mereka tuh nggak ada sistem ABCDE. Kalau misalnya di Indonesia kan ada sistem rumah sakit ABCDE kayak gitu kan. Mereka tuh intinya kalau lu ada dokternya ya udah ditaruh di situ aja kayak gitu. Kalau sini kan sistemnya kalau misalnya pertama ke D dulu baru bisa ke C atau B atau nggak salah kayak gitu. Contoh kalau misalnya RSUD Sleman tuh dulunya tipe C sekarang tipe B. Mereka tuh dapat pasien dikit banget sekarang kayak gitu sekarang karena rujukannya nggak masuk, beda level soalnya. Nyaman banget karena host fam jadi aku dapat kayak mereka tuh punya rumah belakang gitu, rumah belakang buat kayak nggak tahu buat tukang atau pembantu gitu, tapi rumahnya rumah kecil gitu. Jadi aku dapat kamar itu karena kamarnya lumayan gede dan punya kamar mandi sendiri, ada hot waternya kayak gitu.
Kalau aku sih lumayan nyaman. Semuanya itu tergantung, makanya pentingnya cari tahu sendiri, cari tahu, tanya-tanya ke cutting, tanya-tanya ke, kalau udah kepilih, tanya-tanya ke Leonya, semua itu penting banget persiapan kayak gitu. Kita nggak tahu sampai sana gimana. Informasi, jadi tanya-tanya cutting, tanya-tanya udah action situ, exactly di situ biar dapat persiapan. Soalnya kita betul-betul nggak tahu sampai sana tuh gimana, aku juga nggak tahu. Cuman karena aku udah ada banyak tanya, udah tanya-tanya maksudnya juga, jadi aku agak lebih apa ya, less worrisome lah ibaratnya.